Jika kitabmu palsu, ngapain iman dilanjut? Saya Pendeta Henry Tandianta MPS dari Gereja Allah Gaefu. Jika kitabmu palsu, ngapain iman dilanjut? Bapak Ibu Saudara, sebagai orang Kristen kita tidak pernah ketemu Yesus, betul? Kita nggak tahu tuh Yesus ya waktu Yesus di Israel sana. Tapi kenapa kita mau beriman? Karena ada sumbernya. Sumbernya apa? Kitab suci. Kitab suci nulis, oh dulu Yesus begini. Lalu Thomas berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Lalu kita yang tidak pernah ketemu Yesus, kita mengalami itu tuh. Ya, karena engkau percaya karena sudah melihat. Berbahagialah yang tidak melihat namun percaya. Kita orang Kristen masuk golongan ini, tidak melihat namun percaya. Kita nggak pernah lihat Yesus, nggak pernah ketemu Yesus, nggak pernah seperti para rasul itu. Tapi kita percaya karena dasarnya apa? Kitab suci. Kitabnya itu kitab suci, nggak main-main. Kitab yang ditulis oleh nabi dan atau rasul. Itu syarat mutlak kitab suci. Lah kalau kitabmu palsu, tidak ditulis oleh nabi, tidak ditulis oleh rasul, ngapain kamu beriman, kamu lanjutkan? Di seluruh jagat raya ini tidak pernah ada yang bisa membuktikan, ya. Ada 4.300 agama keyakinan bahwa kitabmu kitab suci. Kitabmu bukan ditulis oleh nabi, kitabmu bukan ditulis oleh rasul. Otomatis kitabmu gugur, tidak memenuhi syarat kitab suci. Ngapain imanmu berlanjut? Ngapain kamu lanjutkan itu, imanmu itu, kalau kitabmu memang palsu? Jadi yang paling utama cek dulu, apakah kitabmu itu masuk kriteria kitab suci atau tidak. Yesus di dalam Lukas 24 ayat 27 dan 44 Yesus berkata, ya, kitab suci itu harus ditulis oleh nabi, yaitu Taurat Musa dan kitab para nabi-nabi. Harus menulis tentang aku, bukan menulis tentang yang lain. Menulis tentang aku, tentang Yesus. Yesus adalah sumber firman. Lah kalau kitabmu sama sekali bukan ditulis oleh nabi, juga tidak ditulis oleh rasul, terus ngapain kamu lanjut mengimani? Imanmu yang sekarang ini, kenapa kamu lanjut? Dasarmu apa? Ya. Seperti Thomas menyembahmu, ya Tuhanku dan Allahku. Demikian juga kita sembah Yesus Tuhan Allah. Seperti Thomas menyembahmu, ya Tuhanku dan Allahku. Demikian juga kita sembah Yesus Tuhan Allah. Sama seperti Thomas. Thomas ketemu sama Yesus, ya Tuhanku, ya Allahku. Lalu Yesus berkata, kamu percaya karena kamu udah ketemu aku, lihat aku. Lalu Yesus berkata apa? Berbahagialah yang tidak melihat namun percaya. Kita orang-orang Kristen sekarang ini tidak pernah lihat Yesus. Kenapa kita percaya? Kita punya dasar yang disebut kitab suci. Lah Anda kitabmu saja gugur jadi kitab suci. Ngapain kamu berlanjut beriman seperti itu? Mikir, 4.300 agama dunia, tidak satu pun bisa membuktikan kitabmu kitab suci. Syarat kitab suci,
setidaknya mutlak harus ditulis oleh nabi dan rasul. Itu sebabnya Alkitab kalian olok-olok. Karena Alkitab itu satu-satunya kitab suci di jagat raya yang ditulis oleh nabi dan rasul. Tanak, Talmud, Tarkum bukan pahala, itu ditulis oleh orang-orang Farisi itu. Deuterokanonika hala. Alkitabnya itu Pak Tritunggal itu ditulis oleh para santo itu. Bapak-bapak gereja yang kesalahannya saja TB2 6.500 kok. Lah kitab itu Pak, kitab yang dikoar-koarkan itu di Arab itu Pak, halah ya. Siapa yang nulis? Bukan nabi, bukan rasul. Gugur jadi kitab suci. Lah kayak kitabmu gugur aja, ngapain kamu berlanjut mikir? Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus. Ya, dasar kita beriman ini kan karena memang ada tertulis dalam kitab suci. Kita nggak pernah ketemu tuh ya sama Yesus, sama ya seperti Thomas ya. Lalu Yesus berkata apa? Berbahagialah yang tidak melihat namun percaya. Itu dia. Dasarnya apa Pak? Ada kitab suci. Lah kalau kitabmu gugur, tidak memenuhi syarat sebagai kitab suci, ngapain kamu imani tuh? Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus. Haleluya, amin.